Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Hari ini tema kita akan sangat menarik karena ini merupakan rangkaian berbincang hangat bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi pengukuran PTSL-PM. PTSL-PM ini adalah penggunaan teknologi pengukuran dalam pelaksanaan program percepatan reforma agraria. Ini adalah bincang-bincang kami dalam membahas tentang program percepatan reforma agraria dengan hari ini temanya pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat di Sumatera Selatan. Dan di studio hari ini sudah hadir dua orang narasumber saya yang luar biasa. Sudah hadir Kabid Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prihatomo ST. Selamat siang Pak Prihatomo, apa kabar Pak? Selamat siang Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumsel Pak. Ini juga kami kehadiran Presdir PT Sarana Geospasial Terpadu Bapak Sudomo Manurung SSI. Selamat siang Pak Domo. Selamat siang Bu. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke baik, terima kasih sudah hadir juga di TVRI Sumatera Selatan. Kami juga tidak berbincang bertiga karena rekan-rekan dari BPN Provinsi Sumatera Selatan juga sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kami juga akan mengajak Anda silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Sebelum saya melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Tomo dan juga Pak Domo di siang hari ini, pemirsa marilah kita saksikan video berikut ini. PPRA Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan World Bank untuk mewujudkan reforma agraria melalui program percepatan reforma agraria. PPRA adalah suatu penataan kembali susunan pemilik dan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Beberapa hal yang melatar belakangi program ini adalah 1. Pemenuhan kebutuhan tanah yang terus meningkat dan persediaan tanah yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan sebuah kerangka hukum untuk mengatur sistem ganda kewenangan atas penguasaan tanah. 3. Reforma agraria menjadi salah satu agenda utama program Nawacita yang tercantum dalam Perpres nomor 45 tahun 2016. 4. Reforma agraria dijadikan landasan penting dalam penyusunan kebijakan nasional dalam pemerintahan. PPRA merupakan legalisasi aset melalui PTSL sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam PPRA, memanfaatkan sistem teknologi berbasis digital dengan penggunaan Kobo Collect dan aplikasi survei Tanahku. Dengan PPRA dan sistem digital ini akan membantu mengembangkan pengelolaan data administrasi pertanahan. Dengan adanya reforma agraria, kita dapat 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. 2. Reforma agraria yang tepat dengan partisipasi masyarakat dalam proses PTSL. 3. Menyelesaikan konflik agraria dalam mendukung kebijakan satu peta. Kegiatan ini diadakan melalui kerjasama antara ATR BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun 2023. Selain itu dalam PTSL, terdapat kegiatan analisis risiko sosial dan lingkungan atau ESMF, Environmental and Social Management Framework, yang bertujuan untuk identifikasi dan mitigasi konflik sosial dan sengketa tanah yang dapat mempengaruhi kegiatan PTSL PM. Dengan mekanisme penanganan aduan dan keluhan dibuat untuk mendapatkan dan mencari umpan balik berupa 1. Saluran untuk menyelesaikan perselisihan. 2. Pengumpul informasi. 3. Komunikasi pemangku kepentingan. 4. Sarana mematuhi hukum. 5. Membangun kepercayaan. Tujuannya agar masyarakat dalam proyek menyadari hak mereka serta dapat menangani aduan dan keluhan secara efektif tepat waktu. PPRA juga memiliki keunggulan dan nilai tambah sebagai berikut. 1. Partisipatoris, keterlibatan masyarakat.
2. Pengarus utamaan gender, kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. 3. Kajian sosial dan aspek lingkungan, meminimalisir risiko yang timbul dari aspek lingkungan dan sosial. 4. Pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pemberdayaan dan knowledge akan pertanahan. 5. Inklusif, menggabungkan semua golongan masyarakat. Bersama kami di Suara Sriwijaya, teknologi pengukuran PTSL PM masih menjadi tema kita di Bincang Pertanahan di siang hari ini. Baik, saya ke Pak Prihatomo terlebih dahulu. Ini Pak, kita udah menyaksikan video juga. Hari ini juga teknologi temanya, teknologi pengukuran gitu ya Pak ya. Pak, ini merupakan salah satu program reforma agraria ya Pak ya? PTSL PM ini. Jadi kan seperti saya video tadi, reforma agraria itu adalah intinya legalisasi aset dan penataan kembali struktur Pertanahan. Struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya. Ya. Jadi semua itu gunanya untuk semua tujuan utamanya mengerucut untuk istilahnya kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kan kalau bicara tentang teknologi pengukuran tadi itu sampai kali Mbak, itu salah satu pendukung. Pendukung untuk percepatan pelaksanaan reforma agraria. Reforma agraria itu adalah kegiatannya ada PTSL kita sendiri, PTSL PM. PM-nya itu bukan Perdana Menteri, Mbak. Tapi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Kemudian ada redistribusi tanah, ada dari transmigrasi, lintas sektor dan lain-lain. Nah itu makanya kita sekarang didukung dengan teknologi yang ya untuk percepatan itu, Mbak. Betul. Mungkin kalau dulu mungkin untuk mengukur itu, mungkin pengalaman Pak Domo ini juga luar biasa, untuk mengukur itu perlu waktu yang lama. Masih manual gitu Pak ya? Ya pada saat teknologinya pada saat itu terlalu maju. Nah, kalau sekarang kita berbasis satelit. Jadi ya kalau sekarang itu sebenarnya kita kalau teknologi pengukuran itu kalau kita cerita dari dulu namanya pengukuran itu adalah kayak terestris. Iya. Ada melalui citra, ada fotogrametris, ada kombinasinya itu. Kalau terestris dulu mungkin Mbaknya itu kita semua apa tahu. Ya kita, terutama Pak Domo juga ini, saya juga dulu pernah ngalamin, kita harus ngotong-ngotong statik, kita nginceng gitu pakai teodolit itu, ya pakai meteran, itu membutuhkan waktu yang lama. Berapa lama dulu itu Pak sekitaran? Ya tergantung, kalau lama tergantung medannya juga Mbak. Medannya, jadi kita seumpamanya kita zaman dulu kayak terestris itu, ya kalau kita pakai alat yang lama itu ya terbuka saja Mbak, kita harus kalau kita belok-belok, kita menuju ke titik berikutnya, makin lama. Makanya kita harus lurus. Berarti kita harus, ini kelihatan. Nah, kalau sekarang dengan teknologi sekarang itu, kita pengamatan namanya pakai satelit itu, ya kita, ya tinggal pakai alat, kita nyari jalan tercepat, tidak itu pasang di situ. Kita pengamatan, ya mungkin seperti yang di ini, di gambar itu, ini ya. Itu kita lebih cepat lagi. Nah, makanya kita, kalau dulu mungkin suatu target kita ke 5.000 bidang itu orang Jawa bilang awang-awangan apa kayak gamang gitu loh. Kayak gamang. Kalau sekarang ya alhamdulillah seperti itu. Nah, kita model pakai ukuran namanya real time kinematik. Jadi apa yang kita itu ya itulah koordinatnya di situ. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita tadi ngelihat video juga ya Pak Prihatomo ya, program reforma agraria, percepatan reforma agraria ini juga banyak ya. Kemarin saya membahas tentang kearusutamaan gender. Kemudian juga ada juga kampung ya Pak ya, ada kampung-kampung di salah satu kabupaten ya di Kampung Reforma. Betul di Sumatera Selatan. Nah, ini juga ternyata menggunakan pengukurannya pun juga sudah menggunakan teknologi. Betapa memang dari BPN sendiri itu tuh memang program ini memang benar-benar percepat. Kalau kata Pak Tomo tadi juga lambat dulu, cukup lama lah ya istilahnya ya. Karena masalah teknologi sekarang sudah sangat dimudahkan sekali dengan adanya itu. Iya, betul. Betul sekali ya Pak ya, karena ini juga memang tujuan dari pemerintah tuh agar cepet-cepet lah kejelasan dari hak milik tanah dari masing-masing masyarakat gitu ya Pak ya. Jadi ya tujuan utamanya itulah
seluruh bidang tanah se-Indonesia Raya ini itu terdaftar. Jadi ya nanti kan habis terdaftar nanti kan, nah kan nama juga masyarakat kadang-kadang ada yang maaf aja belum sempat mengajukan permohonan hak milik atau gimana haknya, tapi yang penting terdaftar dulu. Nah selanjutnya nanti kan bisa dilanjuti mau kapan dia mendaftarkan, apa mau mohon haknya atau gimana. Yang penting bidang tanah seluruh Indonesia terdaftar, terpetakan semuanya. gitu, Pak, ya? Belum tentu yang bersangkutan itu karena ada suatu hal karena mereka kayak harus ada FPT, BPHTB, dia belum mampu. Tapi setidaknya tanahnya sudah terdaftar dulu. Oke. Karena Pak Tomo sudah mau mengatakan itu, berarti ini tahapan ini adalah tahapan yang paling awal sekali gitu ya Pak ya? Atau gimana memang sebenarnya? Kalau pengukuran itu dapat dikatakan awal, ya, awal, tapi ya memang awal pengukuran itu tahap kegiatan awal untuk suatu proses legalisasi aset. Untuk legalisasi itu adalah permohonan hak segala macam itu paling awal memang. Nah, pengenalan itu pengukuran itu penetapan batas. Yang penetapan batas itu mungkin kalau dalam PTSL ini adalah panitia adjudikasi atau SKB, kalau dia melaksanakan oleh pihak ketiga itulah SKB. Nah, itu baru setelah batas kita lakukan pengukuran. Nah, seperti itu. Pokoknya sebelum legalitas ya harus diukur dulu, tanahnya harus jelas dulu ya Pak ya, secara yuridis yang mana, nanti nggak tahu yang mana yang mau disertifikatin istilahnya gitu Pak ya. Iya betul. Jadi kita harus tahu ada kepastian hukum lah atas tanah itu, luasnya berapa, lokasinya di mana. Nah, jangan sampai suratnya di ini, bidang tanahnya jadi nggak nyambung. Nah itu kan istilahnya ada fisik, ada yuridis itu. Nah itu jadikan satu, itulah nanti kita terbikin haknya. Berarti ya ini adalah tahapan yang sangat penting sekali sebelum kita melegalisasi aset kita ya Bapak ya. Jadi memang harus tahu dulu pengukurannya karena itu harus tepat gitu ya Pak ya. Harus sangat tepat sekali. Nah, ngomongin tepat itu juga di sini ada Pak Domo ya. Pak Domo ini dari PT Sarana Geospasial Terpadu. Dari PT Sarana Geospasial Terpadu ini adalah merupakan pihak ketiga gitu ya Pak ya. Baik Bu, PT Sarana Geospasial Terpadu adalah pihak ketiga yang membantu BPN dalam pengukuran. Nah, tadi karena tema kita adalah teknologi pengukuran, mungkin stretchingnya ke pengukuran ya Bu ya, karena kompetensi kami di pengukuran. Sebelum pengukuran zaman dulu sudah diceritakan oleh Pak Tomo tadi, tapi bagi berjalannya waktu kan software, peralatan, akurasi, kecepatan reliability data itu keharusan sekarang Bu. Apalagi Ibu sekarang sudah pegang handphone, udah pegang tablet, laptop yang canggih, GPS yang portable, dan lain-lain. Semua itu kita integrasikan dengan software yang baru. Jadi itu yang membuat men-scale up teman-teman BPN, menyesuaikan dan mungkin memberikan inovasi yang baru. Mungkin saya cerita ya. Scale up yang paling sangat baik menurut saya ya adalah awalnya dulu KKP namanya. KKP itu adalah komputerisasi kantor pertanahan. Dulu awalnya memohonkan di loket, semuanya serba hard copy, serba manual, serba ini. Kemudian itu dilakukan komputerisasi, digitalisasi. Kemudian teman-teman ATR BPN berpikir, kan harus ada suatu entiti yang unik untuk mengikat semua atribut-atribut dan informasi itu. Ya, nah tadi di video disebutkan kan, di pembukaan video tadi adalah One Map Policy. Nah, yang mengikat itu adalah petanya, kalau bahasa kerennya sekarang spasialnya. Maka dirubahlah KKP itu menjelma menjadi geo. Karena ada satu peta, satu referensi, satu geo. Ya, artinya warka, artinya nama, nik, foto, informasi itu semua tersimpan berbasis satu entiti yang unik, bidang tadi, spasial tadi. Ya.
Artinya kalau bahasa keren IT-nya sekarang sistem informasi berbasis bidang. Oke. Ya dong. Jadi ibu punya bidang, klik, oh namanya NADA, Ya. KTP-nya ada, ininya ada, luas poligonnya ada, koordinatnya ada, ininya ada. Ya lengkap. Itulah lompatan terbaru sebelum kita nanti bicara tentang surta, sentuh tanahku dan lain-lain. Inilah percepatannya seperti Teknologi itu. yang terbaru tuh ini ya. Dan mungkin akan terus karena kan begini Mbak Nada. Teknologi itu sekarang seperti eksponensial. Jika sekarang itu yang paling optimal, mungkin jika jam ini itu yang paling optimal, jam nanti itu tidak paling optimal. Sehingga pasti teman-teman Pusdatin melakukan audit teknologi, audit hardware, audit deliverable. Artinya reliable itu jangan sekarang datanya sebegini, besok jam berapa nanti, artinya tidak available, artinya tidak update. Nah, memang itu tadi yang saya sampaikan. Scale up, speed up dari teman-teman ATR BPN memang adrenalinnya sedang berpacu ke arah sana. Kira-kira itu secara keseluruhan visi, goal teknologi yang pengukuran yang ada sekarang. Kira-kira gitu, Mbak. Luar biasa sih ya, karena memang mindsetnya reforma ya, ada perbaruan di situ, teknologi pun harus sesuai dengan kondisi saat Diterobos, ini. ya. Real time, kemudian juga kedepannya juga pasti akan ada inovasi-inovasi selanjutnya. Kita akan bahas lagi Pak Tomo dan juga Pak Domo siang hari ini. Pemirsa, kami mengundang Anda, silakan bergabung di Bincang Pertanahan di siang hari ini 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sisi mari kami joget semari kota minum manis bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima
kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Teknologi pengukuran PTS-LPM masih menjadi tema kita di siang hari ini. Ini adalah program percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat di Sumatera Selatan. Masih bersama dengan kedua orang narasumber saya dan pemirsa, Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Tadi sebelum kita break, Pak Tomo dan juga Pak Domo juga sudah melihat menjelaskan ya bagaimana perbandingan yang dulu yang memang cukup memakan waktu yang agak lama dengan sekarang dan teknologi-teknologi dalam rangka reforma agraria yang ditawarkan oleh ATR BPN ya Pak ya, bukan hanya ATR BPN Sumsel ya, tapi secara nasional untuk memudahkan kita dengan teknologi perkembangan teknologi yang ada. Nah, saya ke Pak Prihatomo lagi nih, Pak, ini kan dalam PTSL itu kan dikenal dengan adanya pengumpulan data fisik dan juga yuridis, Pak ya. Nah, ini apa nih Pak yang dimaksud dengan fisik dan yuridis PTSL PM ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Anda. Jadi, namanya udah itu Mbak, data fisik, Betul. Data yuridis. Data fisik itu kaitannya dengan objek. Objek itu artinya bidang tanahnya itu. Nah, kalau data yuridis itu hubungannya dengan subjeknya. Kan tanah itu kan terkait ada objeknya, ada subjeknya. Nah, kalau data fisik itu tergantung sama objek. Nah, itulah objeknya itu ya informasi data fisik itu informasinya ya tentang bidang tanah tersebut. Intinya ukurannya berapa, luasnya berapa, kemudian posisinya di mana. Intinya masalah posisinya koordinat X, Y, Z. Selanjutnya dia mungkin kalau dalam hitungan pemetaan di transformasinya pakai TM3 di lembar berapa. Nah, untuk dalam rangka untuk dalam seperti disampaikan tadi untuk satu peta paham polisi. Jadi kita itu informasi kemudian metadatanya. Metadatanya itu artinya ini alatnya dipakai apa, ketelitian berapa. Itu data fisik. Jadi kita informasikan semuanya di situ. Di situ ada apa? Ada sungai kah? Unsur geografisnya. Nah, itu kita informasikan. Kemudian intinya ya kita terima itu gunanya untuk nanti itu di kita rekam lah. Itu dalam istilahnya namanya gambar ukur. Nah, gambar ukur adalah gambar ya asli apa adanya kita di lapangan. Berapa itunya, jaraknya segala macam itu. Nah, seperti itu. Terus tiap titik koordinatnya berapa. Nah, nanti ini itu kan bisa dengan alat sekarang itu bisa terekam semua nanti Mbak. Dari rekam nanti kita download dari alatnya itu. Nah, itu nanti semua data-data itu ketemu semua. Koordinatnya otomatis. Apa zaman sekarang itu kalau zaman dulu kita menghitung ini pakai sudut, jarak, kita hitung koordinatnya. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang tinggal kita rekam aja. Makanya syaratnya itu ya harus ada listrik. Untuk apa? Ngecas. Nah, sederhananya seperti itu. Itu ngecas alat kan butuh itu. Jadi nanti ada aplikasi, mungkin aplikasi itu kita download semuanya. Nah, data yuridis itu contoh, kalau kemudian data yuridis Mbak ya. Data yuridis itu ya data yuridis itu hukum. Jadi di sini itu apa? Ya, yang pemilihnya siapa? Kemudian dia perolehnya dari mana? Nah, perolehnya dari mana? Asal usul dari mana? Asal usul tanah itu. Itu kita lengkapi semuanya. Nah, kemudian kalau pengukuran itu ya kalau kami sebatas fisiknya. Data-data fisik itu kalau pengukuran. Nah, kalau yang itu nanti ada di bidang tersendiri, bidang pengukuran hak dan pendaftaran tanah. Nah, itu jadi kita kalau kami memang berpacu dengan teknologi seperti yang disampaikan oleh Pak Tomo tadi. Supaya cepat gimana dengan target? Ya nggak tahu. Kelihatannya tahun depan udah berubah lagi teknologinya. Iya betul. Nanti mungkin tahun depan kita kemarin kita dari Jakarta kita rapat itu tahun depan informasi kita pakai drone semua nanti. Semuanya nanti. Iya. Pakai drone semua, tapi tetap aja RK tetap jalan semua nanti. Nah, hasilnya nanti kan ada peta foto. Seperti saya jelaskan tadi ada pemetaan dengan foto grammetris. Itu kan peta foto nanti. Dengan teknologi itu sendiri, kita nanti foto itu nggak asal dipakai aja, itu nggak bisa dipakai sama sekali. Kalau nggak hasil drone itu nggak langsung bisa dipakai. Iya betul. Itu harus
namanya diolah lah dengan koreksi segala macam, namanya jadilah peta tegaan, ortofoto. Itu yang bisa kita gunakan untuk pemetaan nantinya. Itu pun kita harus terikat namanya ke titik dasar teknis nanti. Dasar teknis itu suatu perangkat titik yang untuk koordinatnya itu namanya titik dasar teknis itu harus diikatkan ke situ. Nah, kalau zaman sekarang ya teknologi sekarang itu udah enak. Kita punya data BIG. Itu meskipun kita pakai ini tetap kita ikatkan, Mbak, ke namanya titik data teknisnya itu. Punya BIG itu berinformasi geospasial, itu punya koordinat. Kemudian dari kita sendiri punya data pengamatan course itu ada. Nah, seperti itu. Oke. Dengan kalau data-data yang ada juga memudahkan dalam pengukuran tadi ya Pak. Oke, saya ke Pak Domo nih, berarti dari kita sendiri, Pak, dari pihak Pak Domo sendiri apa saja maksudnya teknologi tadi memang sudah dijelaskan ya, kemudahan yang ditawarkan secara realnya untuk ATR BPN Sumsel ini sendiri, ada beberapa aplikasi nih katanya Pak Domo ya. Gimana apa aja ini Pak? Baik Mbak Nada, aplikasi sekarang itu ada namanya Surta. Jadi aplikasi Surta ini adalah sebenarnya front end-nya aplikasi GeoKKP yang saya jelaskan di awal. Jadi aplikasi Surta ini tugasnya adalah mengupload data-data apa saja fisik, yuridis ke dalam GeoKKP, data GeoKKP tadi. Jadi dia hanya front end, back end-nya adalah aplikasi GeoKKP yang dibangun dan dikembangkan oleh ATR BPN di Pusdatin ya. Lalu apa itu Surta? Surta itu berbasis mobile, Mbak. Jadi sekarang Mbak Nada sudah bisa mendownloadnya di Play Store. Mudah-mudahan ke depan akan masuk ke Huawei Store, juga mungkin ke Apple Store. Ya, walaupun tetap seperti disampaikan Pak Tomo tadi improvement, karena tergantung dengan equipment yang kita pegang. Kemudian kan kita harus juga comply dengan yang versi desktopnya. Tadi kan dia mobile ya, dia mobile. Jadi pada intinya dia dipakai adalah dengan menggunakan single account, ya, tidak semua masyarakat. Itu dulu Surta ya. Nanti saya jelaskan siapa aja yang berhak menggunakan dan lain-lain. Nah ya. Kemudian kalau Sentuh Tanahku sama, dia berbasis mobile juga Mbak. Tetapi juga sudah bisa di-download di Play Store dan mungkin platform yang lain. Tetapi apa fungsinya berbeda? Kalau Sentuh Tanahku tadi seluruh masyarakat can be access, semua bisa akses. Ya, karena dia hanya konfirmasi atas apa yang dihasilkan oleh aplikasi Surta tadi. Ya, jadi contoh ya, Mbak, saya ukur tanah, masukin foto, masukin poligon, masukin koordinat, saya nih sebagai SKB atau ASN, teman-temannya Pak Tomo masukin. Nah, tanahnya Mbak Nada. Mbak Nada kan tidak punya akses Surta. Betul, tidak terus ada. menggunakan akses Sentuh Tanahku. Ibu cek, oh kok ini saya sentuh, namanya juga disentuh ya. Saya sentuh kok agak melenceng gambarnya, overlap dengan yang lain. Mbak, ada terus di situ. Ada feedback, nanti teman-teman Pusdatin ada clearing house-nya. Tidak serta-merta juga langsung dirubah, tidak. Tapi harus ada komunikasi. Kira-kira itu antara kedua software tersebut. Intinya adalah mobile, karena kita manusia makin mobile, ya tentu teknologi makin mobile. Kira-kira begitu. Oh, jadi kalau misalnya survei Tanahku aplikasi ini adalah yang paling depannya ya, frontlinernya untuk GeoKKP tadi ya Pak ya? Baik, dua-duanya itu adalah supplier data untuk GeoKKP. GeoKKP itu sudah fix data. Udah ini sudah mereka mungkin bisa jadi ada aplikasi yang lain untuk kesempurnaan semua data yang ada di GeoKKP bila dimungkinkan. Possibility-nya. Tapi bedanya Surta itu tidak bisa diakses oleh masyarakat, oleh seluruh masyarakat. Yang bisa diakses adalah
yang bisa kami akses adalah Sentuh Tanahku. Yang saya lanjut aja mungkin ya karena sudah ditanya masalah akses. Nanti kita akan bahas dulu setelah promo berikut ini ya Bapak silakan. ya. Oke, pemirsa, kami tetap mengundang Anda di 0711311454, tetaplah bersama kami. Presidensi KTT G20 Indonesia membawa angin segar bagi pemulihan ekonomi nasional di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Sebagai visi misi G20 Bali 2022. Kekuatan roda industri pariwisata, UMKM, mendongkrak pemulihan bagi ketahanan ekonomi kerakyatan. Dihadiri oleh 20 negara anggota G20 di dunia, event puncak presidensi KTT G20 Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2022 di Nusa Dua Bali. Betapa pentingnya forum ini dalam rangka menentukan arah kebijakan ekonomi dunia yang memiliki manfaat strategis untuk membahas isu-isu global, yaitu kesehatan, stabilitas keuangan, perubahan iklim, pemulihan ekonomi, serta mendukung kebijakan global dunia. Sukseskan KTT G20 Bali Indonesia. Ayo sukseskan KTT G20, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Teknologi Pengukuran. PTSLPM masih menjadi tema kita di Bincang Pertanahan siang hari ini. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Kita ngomongin pengukuran tanah ini pemirsa. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu pemirsa yang ingin bertanya secara langsung bersama dengan Pak Tomo dan juga Pak Domo, dipersilakan. Apalagi sekarang udah ada aplikasinya. Tadi Pak Domo belum selesai menjelaskan ya, maksudnya terputus Pak ya, kita tadi ngomongin aplikasi, tadi isi dari aplikasi gitu ya, penggunaannya gimana nih Pak Domo? Jadi saya lanjutkan Mbak Dada ya, masalah akses tadi ya, siapa aja yang bisa usernya ya. Tapi sebelumnya masalah akses, memang teman-teman daripada ATR BPN berusaha membuat aplikasi ini lebih user friendly lah. Artinya interface-nya lebih bagus, tidak terlalu banyak authentication ketika kita masuk, login dan lain-lain. Kan kalau ada banyak aplikasi, email, nama, nomor telepon, terus dapat feedback, lama ini, gitu ya. Sekarang males ya. Sekarang saya rasa teman-teman Pusdatin sudah memikirkan hal-hal seperti itu. Kembali ke Surta dulu ya Bu. Surta itu yang bisa mengakses satu, tentu teman-teman ASN. Itu single ya, artinya tidak bisa bagi ke orang lain, tidak boleh. Kemudian karyawan PNPM namanya, kalau maaf Pak Tomo kalau saya lupa nama name-nya namanya apa, lupa ya. Saya kayak semacam honorer gitu ya di sana. Kemudian perusahaan-perusahaan pemetaan seperti kami yang ada SKB dan ASKB. SKB itu surveyor kadaster berlisensi. Sudah berlisensi, dilantik oleh Pak Tomo, karena beliau PSP-nya, kemudian ASKB. Nah itu ada masa expired-nya dan masa tugasnya, wilayahnya. Kayak kami sekarang di Ogan Ilir, kami hanya bisa mengakses Ogan Ilir. Yang lain bisa kami lihat, tapi kami tidak bisa edit. Karena kami harus bertanggung jawab terhadap data-data itu. Jadi ke depan surveyornya siapa? Oh Domo. Oleh bidang berapa? Jadi ketahuan metadatanya seperti yang disampaikan oleh Pak Tomo tadi. Nah itu yang bisa mengakses.
Jadi tidak bisa semua orang bisa mengedit data di dalamnya. Kemudian sentuh tanahku. Siapa yang bisa mengakses? Semuanya bisa mengakses. Tahapannya untuk mungkin para pemirsa yang mau ingin mencoba adalah membuat akun email. Kemudian foto selfie. Terus ada selfie-nya, foto selfie kayak tapi nggak kayak ojol. Ojol juga kan foto selfie juga itu, ojol. KTP. KTP. Ya. Terus nanti ada authentication-nya, ya. Kemudian authentication dari pihak BPN, ada email ke email Bapak Ibu. Baru setelah itu ada setting. Setting di HP, ya. Setting contoh, sistem koordinatnya apa, lokasi Bapak Ibu di mana gitu ya, dan lain-lain. Baru Bapak Ibu bisa mengquery itu bahasa umumnya apa ya? Mencari. Nada, NIB tanah nada di mana, langsung zoom tuh layer. Mbak Nada ngecek, sentuh tanahnya. Oh, kok luasnya berbeda dengan di sertifikat. Berbagai hal yang bisa dikomplain. Oh, misalnya data-data yuridisnya, nik saya EKTP kok berbeda dan lain-lain. Nah, itu bisa di sentuh tanahku, kecuali merubah. Hanya melakukan feedback. Betul. Merubah. Itu kira-kira Mbak Nada. Nah tadi, ke depan seperti apa? Tergantung. Apa yang kita pegang sekarang equipment kita. Oke, sekarang kita bicara misalnya Android ya. Android apa sekarang? Poin berapa? Katakanlah Blueberry atau apa ya. Android versi 10 atau berapa. Nah pasti itu akan di-upgrade oleh teman-teman. Oh misalnya komplain nih, kok HP saya tidak bisa login, HP yang lain tetangga saya bisa. Monggo ditanyakan masalahnya apa dan bagaimana. Mungkin kami sendiri karena banyak kecimpung di bidang data dan teknologi bisa kami jelaskan. Kira-kira itu Mbak Nada. Oke, baik Pak Domo, saya masih lanjut karena kami yang awam ini, maksudnya masyarakat yang bisa hanya membuka aplikasi sentuh tanahku gitu ya. Jadi berarti ini bahasa santainya aja, maksudnya bahasa awamnya ketika misalnya saya mau masuk gitu ya ke aplikasi ini, berarti saya sudah bisa mendapatkan data apa saja di situ, Pak? Data-data tanah Ibu. Semuanya? Beserta. Oke, banyak aja ya semuanya. Tapi view ya. Ya kalau view, not for edit view ya. Kalau data surta, Ibu bisa download XYZ-nya, download data spasialnya, peta dalam bentuk poligon ya, bisa mendownload citranya dalam bentuk tiles, MBTS ekstensinya, bisa mendownload juga data-data yuridis yang sudah. Tapi kalau sentuh tanahku, Ibu hanya bisa feedback, hanya bisa screening feedback, nanti tidak bisa karena itu umum, ya tidak bisa. Mungkin ke depan Pak Tomo dan kawan-kawan ada riset, ada kebijakan lain, ada beberapa item yang bisa menjadi public domain. Monggo. Ke depan pasti begitu. Mungkin akan ada link dengan pajak, let's say, atau mungkin dengan link dengan penghasilan, NPWP atau apa. Makin banyak link dengan aplikasi yang lain. Setahu kami, Bu, sudah ada link juga dengan sistem informasi kependudukan. Tapi ada juga mungkin yang lain. Maka mungkin kita akan menuju namanya one single identification, identitas ya itu mungkin ke depannya. Tapi para teman-teman di ATR BPN pasti sudah memikirkannya. Itu kira-kira. Baik. Wah, Pak Tono itu luar biasa, Tomo luar biasa sekali Pak. Maksudnya dengan adanya itu sangat ini ya Pak ya, benar-benar inovasi yang luar biasa itu Pak ya dari ATR BPN ini. Nah, ini bagaimana nih Pak dari ATR BPN sendiri tantangannya sih ya, dengan keunggulan dengan adanya teknologi yang ada, bagaimana ketika di lapangan, karena kan kadang-kadang juga berbeda ini Pak yang terjadi. Ya, jadi gini Mbak, jadi ya teknologi kan di kita kan bagaimana juga kan kita harus teknologi, yang intinya itu kita berusaha lebih baik lagi, terutama untuk mengurangi konflik masalah pertanahan, terutama di situ. Iya, betul. Diharapkan dengan teknologi yang ada, itu kita berusaha mengurangi konflik yang sementara ini ya terbuka aja. Masalah tanah begitu luar biasa, tanahnya nambah, penduduknya nambah, tanah nggak pernah nambah. Berkepentingan lah di situ. Nah kita kan berusaha untuk memberikan kepastian. Nah kita manfaatkan teknologi yang maaf aja
Ya, sekarang ke depannya nanti kita itu akan menuju ke poin, titik, bukan batas bidang lagi. Oh, oke. Jadi nanti titik itu yang punya siapa nanti ke depannya. Jadi mungkin tahun depan tuh kita udah bicara tentang titik. Batas tanah Mbak Nada, titik nomor berapa? Jadi kayak makanya kayak seperti bidang. Nah ini nanti ada punya kita nanti ke depan itu untuk mengurangi beberapa sengketa itu permasalahan tanah itu. Jadi kayak tanah Mbak Nada batasnya adalah titik nomor ini nanti unik. Titik nanti unik. Nah jadi nggak bicara lagi tentang itu, tapi poin. Nah titik itu kan otomatis yang punya banyak orang. Nah, kita ke depan tuh dengan teknologi yang ada tuh nanti itu, kita bicara bisa tahun depan itu kita akan titik lagi, bukan batas bidang tanah ini. Bisa-bisa satu titik nanti itu yang punya itu nggak cuma yang punya tanah saja. Kalau batas bidang tanah kan titik kan yang punya bisa aja 4 orang. Iya. Nah, itulah pemilik titik nanti istilahnya. Nah, ke depan seperti itu. Nah, kita dengan teknologi yang sekarang ini kita otomatis kan akan menuju ke titik itu. Mungkin tahun depan sudah dimulai itu. Nah, nanti suatu saat nanti otomatis kan nanti tahun depan itu kita pakai teknologi, kita memakai drone. Dijelaskan tadi, drone. Nanti ketahuan semua. Kita bisa menghindari permasalahan. Jadi suatu bidang tanah nanti itu kita harus punya citranya. Citra hasil drone itu. Yang hasil drone yang sudah di ortofoto. Nah, nanti kita ketahuan titik berapa. Jadi nanti itu dengan teknologi yang seperti itu nanti itu dengan harapan kita mengurangi permasalahan tanah itu jadi kayak tanah mana. Jadi orang nggak bisa lagi nanti ini. Nah, kalau dulu kan kita bidang kan akhirnya geser kiri, geser kanan. Masih Pak, betul. Ada yang ya, ada surat nyari-nyari bidang tanah di mana. Nah, betul. Seperti itu. Itu yang menyebabkan permasalahan pertanahan. Nah, kita berusaha dengan teknologi ini kita berusaha menghindari hal tersebut. Nah, teknologi titik itu nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus ya istilahnya berpacu dengan teknologi. Jadi yang patok-patok zaman dulu gitu ya, Pak, yang biasanya geser-geser dikit patoknya gitu. Iya, nanti kalau udah ditetapkan, udah diukur koordinat kan nanti ada informasi koordinat tuh. Nah, itu ada suatu database nanti. Nah, otomatis kan mau digeser ke sini, kita cari besok, bukan di sini, ini udah digeser, ketahuan semua nanti. Nah, seperti kayak tanah Domo, tanah Mana, itu semua nanti informasi di titik itu. Batasnya ada 10 titik, ada 10 poin, ya itulah batasnya nanti. Pak, dengan teknologi sekarang yang nantinya juga ke depannya yang akan pakai drone gitu ya Pak ya, otomatis kan akan semakin akurat gitu Pak ya. Kan ada pengukuran ulang kah atau bagaimana, atau tetap ini akan menggunakan yang baru ini untuk pengukuran yang baru ini Pak? Ya, nanti kita menggunakan ya kita harapkan dengan penelitian itu dengan drone itu kita lebih ya kasarnya namanya suatu titik ada namanya akurasinya. Sekian meter. Jadi kita informasikan ke Mas nanti. Jadi seperti itu. Ya otomatis kita itu dia lebih akurat. Kalau dulu kita tidak tahu. Tahu kita ada namanya peta bidang tanah. Tapi di mana titiknya ini kita tidak tahu koordinatnya berapa. Kalau sekarang enggak. Semua nanti di titik batas bidang tanah itu pemilik titik nanti kita database-kan. Jadi kayak punya tanah Mbak Nada semuanya. Oh, ternyata di titik nomor sekian. Udah. Semua orang tahu itu. Kalau sekarang gambar, foto segala. Ya otomatis kan kalau udah titik-titik kan kita mudah nanti. Nah, kan ada foto nanti kan otomatis kan data ini kan namanya diplotting di peta dasar pendaftaran. Ya, seperti dikatakan Pak tadi namanya KKP di Komunikasi Tentang Pertanahan, itu semua nanti terekam di situ semuanya. Nah, kita harapkan dari itu nanti tidak lagi meminimalisir lah permasalahan tentang batas bidang tanah. Seperti itu. Oke, baik. Pak Domo, aplikasi ini juga apakah bisa digunakan juga kalau misalnya orang yang baru pertama kali ingin menggunakan, ingin
ingin minta ukur kan ya. Tadi kan sebelum legalisasi aset tanah, kemudian kan itu tahapan pertama sekali nih kan adalah PTSL ini ya Pak ya. Nah, apakah memang harus mendaftar dari situ juga dengan menggunakan aplikasi ini atau gimana nih Pak? Nanti dijawab ya, kita harus break lagi. Waduh ya pemirsa, masih bergabung bersama kami nanti setelah break di 0711 311454, tetaplah bersama kami. Program Percepatan Reforma Agraria atau PPRA. Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan World Bank untuk mewujudkan reforma agraria melalui Program Percepatan Reforma Agraria. PPRA adalah suatu penataan kembali susunan pemilik dan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Beberapa hal yang melatar belakangi program ini adalah 1. Pemenuhan kebutuhan tanah yang terus meningkat dan persediaan tanah yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan sebuah kerangka hukum untuk mengatur sistem ganda kewenangan atas penguasaan tanah. 3. Reforma agraria menjadi salah satu agenda utama program Nawacita yang tercantum dalam Perpres nomor 45 tahun 2016. 4. Reforma agraria dijadikan landasan penting dalam penyusunan kebijakan nasional dalam pemerintahan. PPRA merupakan legalisasi aset melalui PTSL sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam PPRA, memanfaatkan sistem teknologi berbasis digital dengan penggunaan Kobo Collect dan aplikasi survei Tanahku. Dengan PPRA dan sistem digital ini akan membantu mengembangkan pengelolaan data administrasi pertanahan. Dengan adanya reforma agraria, kita dapat 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. 2. Reforma agraria yang tepat dengan partisipasi masyarakat dalam proses PTSL. 3. Menyelesaikan konflik agraria dalam mendukung kebijakan satu peta. Kegiatan ini diadakan melalui kerjasama antara ATR BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun 2023. Selain itu dalam PTSL terdapat kegiatan analisis risiko sosial dan lingkungan atau ESMF, Environmental and Social Management Framework, yang bertujuan untuk identifikasi dan mitigasi konflik sosial dan sengketa tanah yang dapat mempengaruhi kegiatan PTSL PM. Dengan mekanisme penanganan aduan dan keluhan dibuat untuk mendapatkan dan mencari umpan balik berupa 1. Saluran untuk menyelesaikan perselisihan. 2. Pengumpul informasi. 3. Komunikasi pemangku kepentingan. 4. Sarana mematuhi hukum. 5. Membangun kepercayaan. Tujuannya agar masyarakat dalam proyek menyadari hak mereka serta dapat menangani aduan dan keluhan secara efektif tepat waktu. PPRA juga memiliki keunggulan dan nilai tambah sebagai berikut. 1. Partisipatoris, keterlibatan masyarakat. 2. Pengarus utamaan gender, kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. 3. Kajian sosial dan aspek lingkungan, meminimalisir risiko yang timbul dari aspek lingkungan dan sosial. 4. Pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pemberdayaan dan knowledge akan pertanahan. 5. Inklusif, menggabungkan semua golongan masyarakat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya.
kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Hari ini teknologi pengukuran PTS LPM atau pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat di Sumatera Selatan pasti menjadi tema kita di siang hari ini di segmen terakhir. Oke, saya ke Pak Domo tadi terputus Pak ya, kita ngomongin aplikasi lagi-lagi terputus lagi. Ini gimana nih Pak? Karena masih awam ya masyarakat terhadap aplikasi ini. Betul Bu. Jadi begini, antara Surta dengan Sentuh Tanahku sebenarnya roh daripada aplikasi itu adalah supaya data itu cepat diketahui oleh masyarakat atau pemohon, supaya ATR BPN bisa melayani dengan cepat. Contoh ya, kita ukur misalnya ya, di bayangan saya, tapi mungkin ke depan kan, karena ini yang terakhir pikiran saya seperti ini. Hari ini kita upload atau redownload atau recek data yang sudah kita ukur, data-data alasak yuridis sudah divalidasi oleh teman-teman ATR BPN. Nah, mungkin pagi gitu ya Mbak, siang atau sore dengan menggunakan Sentuh Tanahku, pemohon, subjek, masyarakat, pemilik tanah tadi sudah bisa kontrol. Wow. Bisa dengan Sentuh Tanahku. Jadi implementasi daripada PM tadi, pelibatan masyarakat itu mereka dengan Sentuh Tanahku itu. Jadi masyarakat tidak hanya kita libatkan dalam mengelola asetnya secara fisik, secara langsung on spot di lapangan, misalnya pool data itu membawa kita ngukur, membantu kita mengisi form-form yuridis, mengupload, scan dan lain, tetapi juga pool data atau pemilik tanah berpartisipasi aktif dalam mengontrol tanahnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku itu. Disentuh maka kelihatan kan, kalau baru kelihatan baru terkontrol, terlibat lah. Itu. Nah, kalau ke depan seperti apa? In my imagine ya Mbak ya. Ke depan seperti itu, pagi udah ukur, kelihatannya bisa-bisa besoknya sertifikatnya Jadi Pak ya. Kayak jadi. Di dalam even just a barcode. Betul. Just a barcode. Ke depan mungkin kita tidak perlu lagi hard copy, hanya barcode saja. Mungkin dengan single identifikasi tadi. Itu bayangkan ke depan, apakah teknologi itu akan proven? Akan bisa? Sangat bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Sangat bisa. Makanya mungkin tugas besar BPN adalah karena mempunyai data yang huge, sangat besar. Sangat besar. Bagaimana itu membuat data itu menjadi gampang diakses. Semuanya bisa digunakan untuk basis data dalam aplikasi yang kita sebutkan ke depan. Dan satu hal mungkin bayangan saya, fitur-fiturnya lebih gampang dimengerti masyarakat. Betul. Kemudian ya sesederhana mungkin lah. Kalau bayangan saya malah bagaimana kayak Sentuh Tanahku itu kayak anak kecil main game, gampang diketahui gamenya sehingga interesting gitu loh. Itu mungkin Pak Tomo dan teman-teman pasti sudah memikirkannya. Okay. Ya, kira-kira gitu. Sesederhana yang saya bilang tadi, ketika ingin melegalisasi asetnya gitu ya Pak ya, cukup pakai Sentuh Tanahku itu dengan mengupload berbagai macam dokumen, kemudian diukur, kemudian keluarlah sertifikatnya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Satu hal lagi, yang kita ukur pagi tadi sudah terlihat landing di mana karena Pak Tomo sudah mensupply data drone sebagai base mapnya, sehingga tidak salah. Tidak kena ke tanah tetangga. Jangan-jangan Bapak Ibu sentuh tanah ibu, ternyata yang disentuh tanah orang lain. Gitu. Jadi kelihatan kan penampakannya lebih real gitu. Jadi menggunakan base map yang lebih reliable. Kira-kira begitu Pak Nada? Oke. Kalau Pak Tomo bagaimana nih Pak kalau dari inovasi ATR BPN ke depannya ini Pak?
Jadi gini Mbak, apa betul yang datang oleh Pak Tomo? Jadi kemarin kita sempat kita bahas survei pemetaan ke depan bagaimana. Iya. Jadi kita emang rencananya kita itu namanya punya sertifikat nanti itu cuma 1 lembar. Rencana sudah ada formatnya 1 lembar. Jadi nanti itu ada kayak barcode-nya itu terhubung sama database-nya di itu. Pengen lihat lokasi yang mana, tinggal barcode-nya dia. Yeah. Jadi seperti itu. Nggak seperti sekarang ini. Sekarang ini kita masih berapa halaman. Kalau kita mau mohon saja, mau fotokopi sertifikat, nggak habis berapa sendiri. Yeah. Nanti semua serba teknologi Mbak. Jadi nanti kita dukung sertifikat 1 lembar. Nah semua database itu ada masuk situ semua nanti. Ya termasuk hasil pengukuran nanti. Ya saya sampaikan tadi, nanti kita pakai drone point semua di situ semuanya nanti. Ya, nanti otomatis nanti si pihak dari kalau kita pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pelaksana pengukuran, ya pihak ketiga harus mengikuti ketetapan oleh BPN Kementerian. Nah, kita sudah kita bikin semua. Termasuk nanti maaf saja untuk pendaftaran aja mungkin insya Allah ke depan nanti kita cuma kayak online seperti dikatakan oleh Pak Tomo tadi. Jadi kita semua serba teknologi nanti. Ya kita harapkan nanti ya tapi ya semua ya kita berusaha untuk supaya teknologi itu jangan sampai ya maaf disalahgunakan. Nah, makanya dikatakan oleh Pak Tomo tadi, akun-akunnya memang harus ketat. Kenapa harus ketat tuh? Nggak semudah kita itu. Soalnya namanya kita BPN itu bidang tanah itu, BPN itu nyangkut yuridis. Betul Pak. Nah, bahaya tiba-tiba bisa dirubah. Waduh. Nah, makanya itu nggak sembarang orang bisa merubah. Ya, nggak bisa merubah itu kenapa? Karena itu masalah yuridis, itu kan banyak di situ. Ya itu hubungannya sama pajak, sama pihak bank atau segala macam itu. Ya, jangan sampai hal tersebut istilahnya teknologi canggih, tapi keamanannya kita kita perkuat, jangan sampai jebol karena ada hacker gimana. Nah seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih. Ini luar biasa sih ya ide inovasi-inovasi yang Pak Tomo juga keluarkan bersama dengan tim. Kementerian. Oh dari kementerian ya, yang akan diaplikasikan, yang akan diimplementasikan oleh Pak Tomo dan tim yang akan disupport oleh Pak Domo, begitu kan Pak ya kolaborasinya gitu. Yang intinya adalah memudahkan masyarakat untuk melegalisasi aset-aset mereka dalam rangka reforma agraria ini. Baik Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih ilmu yang sangat bermanfaat sekali, informasi yang sangat yang sangat penting buat kami. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ke depannya ini, inovasi-inovasi yang ditawarkan ini bisa terus berkembang dalam rangka reforma agraria ini. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam bincang ATR BPN di siang hari ini. Saya Nadana Syaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Nantikan bincang ATR BPN selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.